di sana itu Nihongo Gaku bayar nggak Pak? Bayar juga tetap. Banyak juga yang lulus sekolah belum terlunasi biaya sekolah. Oh, berarti boleh utang dong Pak? Boleh ngutang, nah itu Pak. Jadi kita betul-betul fight di sana. Oh, nggak ada dikirim uang dari Indonesia? Nggak ada. Oh, berarti di sana part time itu gimana caranya harus bisa mencukupi kebutuhan Betul. Nihongo Gaku itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Saleh Japan, channel yang mengungkap tentang kisah anak-anak magang Jepang, alumni magang Jepang ataupun alumni kuliah di Jepang. Nah, di depan saya ini Pak Ramli. Siap. Beliau adalah sosok yang patut kita contoh dengan kesuksesannya. Wow, kesuksesan. Berat. Ya, jadi yang belum tahu, Pak Ramli ini adalah salah satu seorang manajer ya Pak ya di sebuah perusahaan PMA. Insya Allah. Ya. Nah, saya awalnya ini juga sih udah mengira ini orang pasti bisa bahasa Jepang gitu. Ya, Dilihat dari apa mukanya ada berbau-bau sushi atau apa katana gitu. Kalau ketemu orang Jepang itu pede Pak. Oh gitu. Ya. Dan nggak takut gitu Oh, Pak. nggak takut. Kalau orang Indonesia nggak sama orang Jepang mukanya agak lurus. Oh gitu. Dia bisa Oh bahasa bisa Jepang. dilihat gitu dari situ ya. Iya. Kirain wah ini mau orang nih bawaannya nih kayak jalannya kayak ninja kayak Hattori apa gitu ya. Nah, Siap. tapi kan untuk jadi manajer itu pasti tidak mudah ya Pak. Ya? Waduh Pak ampun. Ceritanya bagaimana Pak? Sebelum ke bagaimana jadi manajer, kita mau tahu dulu background dari Pak Ramli. Oh, oke, siap. Pak Ramli itu bagaimana ceritanya bisa bahasa Jepang Pak? Oh begini. Alhamdulillah terima kasih ke Pak Saleh Jepang ya. Ini beliau ini wah luar biasa. Jadi alhamdulillah kebetulan ya kita kemarin minggu lalu mungkin ya. Iya. Kita WA-WA-an karena kita dalam hubungan kerja itu antara vendor dan customer ya. Iya, Alhamdulillah betul, Pak. saya banyak disupport oleh Pak Saleh. Dan ini adalah customer saya. Jadi saya terima kasih juga sama Pak Ramli. Gara-gara Pak Ramli saya juga jadi ada kerjaan. Ya. Nah, jadi mungkin kalau saya agak sedikit nyeleneh kalau boleh dibilang ke Jepang itu. Nyelenehnya gimana Pak? Nyeleneh itu begini. Siapa sih saya bisa ke Jepang? Usia saya saat itu sudah 28. Kemudian saya background bukan pendidikan bahasa. Hanya teman kuliah saudara saya ada yang sastra Jepang. Kebetulan di Unpad. Oh itu Unpad teman kuliah ada yang bisa bahasa Jepang? Ada ayah anak sastra Jepang lah rata-rata gitu ya. Jadi Pak Ramli jadi pengen ke Jepang malah. Nah, gitu. jadi sering ngumpul. Kebetulan saya itu di Bandung rumah itu ya. Dengar-dengar mereka ada pemberangkatan ke Jepang. Pemberangkatan ke Jepang ngapain kata saya gitu kan nggak pernah terpikir. Nah seiring waktu karena sering mereka bicara akhirnya tahu sedikit demi sedikit ya yaitu tadi kalau yang dari sastra Jepang itu ya ada yang melalui IMM, ada yang melalui juga jalur bahasa Ya. karena kalau dari IMM kan mungkin sangat strict ya dari segi usia, dari segi kemampuan bahasa. Nah kemudian kesempatan yang lain adalah berangkat melalui belajar bahasa Jepang di Jepang Atau yang Nihongo Gaku. Nihongo Gaku. Oh, berarti Pak Ramli ini ke Jepang pakai visa Nihongo Gaku ya Pak ya? Betul. Nihongo Gaku. Ryugakusei ya saat itu ya. Ryugakusei ya. Ryugakusei Nihongo Iya. Gaku. Itu seperti apa sih Pak? Saya juga baru tahu soalnya saya itu magang sama kuliah gitu. Ya. Berarti Nihongo Gaku itu sama kuliah beda ya Pak? Ya beda. Jadi begini saat itu di tahun 2000 ya sekolah bahasa di Jepang bekerja sama dengan kampus yang saya waktu itu kuliah di Bandung ya. Jadi memberikan kesempatan peluang buat siswa-siswanya berangkat ke Jepang belajar bahasa ya. Di sana belajar bahasa. Belajar bahasa. Ya. Syarat ketentuan berlaku ya kan. Ya. Nah, karena saya bukan dari sastra Jepang, ya saya hanya mau coba aja gitu kan ya siapa tahu bisa. Ya. Cuman memang ada persyaratan sebetulnya harus menguasai atau sudah harus belajar bahasa Jepang tuh berapa jam gitu, berapa puluh jam gitu ya. Ya. Nah akhirnya saya les lah gitu di Bandung ya kan les bahasa Jepang itu pun juga baru kenal a i u e o aja Pak ya kan. Kemudian dapat sertifikat, dibantu apply oleh kampus tersebut ke Jepang ya. Kemudian alhamdulillah kurang lebih 5 bulan prosesnya saya keterima dari sekian bersama dengan kurang lebih ya 12 mahasiswa sastra Jepang lainnya.
Oh, jadi saya nyempil lah oh, gitu. Yang lain sastra Jepang, Yang lain sastra Jepang. Ramli enggak? Saya enggak, saya sebetulnya informatika ya. Jadi saat itu informatika, cuman karena saya juga ngeblank waktu itu di Indonesia kerja apa sih kata saya begitu ya. Bingung saya kan lihat lowongan juga di koran ini kan banyak, tapi saya bingung profesi saya apa gitu. Masa saya cuma entry data aja sih gitu kan. Nah akhirnya ya udah ikutlah gitu kan. Nihongo Gakko temennya sastra Bapak enggak, di sana sama atau beda? Nah jadi ketika nanti di Jepang ya memang dikelompokkan. Ada yang sudah berapa jam atau sudah bisa, nanti kelasnya berbeda. Nah kebetulan memang saat itu saya juga ada dari berbagai negara juga yang mungkin kemampuan bahasanya sama seperti saya, dan satu angkatan pun juga waktu itu ada kurang lebih 5 orang. 5 orang yang levelnya bahasanya ya kurang lebih sama lah dengan saya ya. Nah, di kelas yang sama semua dari berbagai negara tersebut gitu. Oh, pemula itu ya. Pemula lah gitu. Mulai dari A, I, U, E, O, Pak, bayangin ya. Jadi ketika saya turun dari bandara, ya turun dari bandara masuk bandara Nagoya saat itu saya ngeblank Pak. Ngelihat hiragana, kanji itu apa ini ya? Kan belum bisa ya? Belum bisa sama sekali. Karena kebetulan saya berangkat itu rombongan. Saat itu 12 orang kurang lebih. Jadi saya bawa koper, jalan-jalan aja nih, ngikutin mata kemana gitu Pak. Kalau yang lain kan nanya. Iya. Ini kemana? Oh saya bingung lihat bahasanya, ngelihat orangnya juga berbeda 360 derajat begitu kan. Wah saya ngeblank saat itu. Udah aja saya ngikutin aja udah ke arah mananya juga gitu kan itu. Saya kan ini Pak, saya juga nggak tahu sih ini Gakko seperti apa. Saya tahunya kan magang Jepang itu tes, seleksi, tes kesehatan, belajar gitu. Kalau Nihongo Gakko itu di sana digaji nggak Pak? Nah, jadi sebetulnya begini, sebetulnya sekolah di Jepang memberi kesempatan. Kalau seleksi sih ada, cuman mungkin sepertinya hanya dokumen seleksi ya. Fisik ataupun juga aktual kemampuan bahasanya seperti apa saat itu yang nggak tahu, sekarang mungkin lebih ketat. Seleksi dokumen oke, semua masuk. Nah di sana sendiri itu sebetulnya kita adalah harusnya sekolah bahasa, cuman oleh pihak sekolah dibantu dicarikan part time. Itu saja kelebihannya part time atau arbaito. Arbaito betul. Nah menarik nih, jadi ke Jepang dengan Nihongo Gakko itu bisa dapat part time ya Pak? Betul. Kan kalau di Indonesia ini kan kita sekolah bayar ya Pak ya? Bayar. Di sana itu Nihongo Gakko bayar nggak Pak? Bayar juga tetap. Tetap juga bayar. Semua tidak ada yang gratis. Ya, dari apartemen, kemudian juga sekolah, semua biaya hidup kita gratis. Apalagi saat itu notabene saya tidak pernah ya, dan rekan-rekan yang lain juga nggak ada yang dikirim dari Indonesia. Jadi kita betul-betul fight di sana. Oh nggak ada dikirim uang dari Indonesia? Nggak ada. Oh, berarti di sana part time itu gimana caranya harus bisa mencukupi kebutuhan Gakko itu ya? Betul. Ya, jadi ya sebetulnya jangan dicontoh nih ya buat yang baru sekarang ini. Agak kurang, karena apa? Jadi kesempatan belajarnya terus terang Pak, kalau tipe saya itu kuli. Jadi kesempatan belajarnya tuh terbelah dengan bekerja. Ya, bayangkan saya harus bangun 4:30, berangkat jam 6. Masuk jam 6. Kemudian pulang jam 12 ya, dengan 3 orang rekan saat itu dari kerjaan ke sekolah, naik sepeda 12:30 sampai Koeng Taman, makan jam 1 masuk ya, 15 menit pertama masih seger, kita ketawa-ketawa ya, setengah jam kemudian kita ngantuk. Cuman kalau di sana kan nggak kayak di kita, ngantuk dilemparin kapur, dilemparin apa, tapi yang penting jangan ganggu ya kan. Nah, kemudian jam 4:30 pulang. 4:30 pulang, kemudian sebenarnya ini rahasia nih. Kalau ketahuan imigrasi Jepang nggak boleh sebetulnya. Karena kan ada batasnya Pak, part time itu. Hanya 4 jam. Iya, sehari 4 jam. Sehari 4 jam ya. Cuman apa boleh buat 4 jam kita nggak akan bisa bertahan hidup di sana. Kalau 4 jam itu 1 bulan berarti saat itu saya tuh 1 jamnya itu kurang lebih 700 yen. Iya, sekarang mungkin 1000-an lah ya. 1000. Iya. Berarti cuman sehari 4.000 kali 5 hari, coba hitung. Kali berarti 1 minggu tuh 2 mang ya Pak ya? Iya, 2 mang ya kan? Iya. Berarti seminggu cuma 100. Biaya sekolah aja saat itu saya 25.000 yen per bulan. Apartemen kurang lebih dengan gas air 25.000 yen. Ya kan, makan. Jadi kita tuh ya ngepas banget. Bukan gitu, ngepas lagi, kita tutup lubang gali lubang. Iya, karena maaf nih buat alumni KKG, banyak juga yang
lulus sekolah belum terlunasi sekolah, biaya sekolah. Oh, berarti boleh utang dong, Pak? Boleh ngutang, nah itu Pak. Boleh ngutang Pak, boleh ngutang sekolah kita. Boleh ngutang, dicariin kerjaan ya kan. Saya aja 3 bulan pertama itu ngutang. Saya nggak punya uang. Kebetulan memang kita hanya terbantu oleh senpai-senpai kita yang sudah di sana ikut di apartemen bareng, makan biasanya ya sama-sama gitu kan, ngegoming sama-sama gitu kan, cari peralatan apa. Itu saya 3 bulan pertama nggak bayar, ngutang. Tapi tetap harus fight kita. Ketika nggak fight, itu juga gitu ya? nanti ketika di akhir mau lulus sekolah masih ada yang belum lunas, ada. Saya alhamdulillahnya ya pas lulus sekolah lunas semua, tidak ada hutang. Itu Nihongo Gakko itu berapa tahun, Pak? Jadi kalau biasanya itu keberangkatan belajar bahasa itu kalau di Jepang itu 1,5 tahun atau 2 tahun. Biasanya kalau yang saat itu ya saya kalau berangkat di bulan Desember itu 1,5 tahun. Kalau berangkatnya masuknya bulan April, Juli itu 2 tahun. 2 tahun. Nah saya Desember jadi 1,5 tahun. Oke, berarti Pak Ramli ini ke Jepang dengan visa Nihongo Gakko atau Ryo Gakkusei ya Pak ya? Siap. Ya, seperti itu tadi jalan ceritanya, gimana hidupnya Nihongo Gakko itu bisa makan atau enggak. Soalnya sampai sekarang pun teman-teman yang nggak ke Jepang, nggak berhasil dengan cara magang, mungkin karena dia kegemukan, mungkin dia ketuaan, kayak gitu kan dia mau nggak mau ke Jepang. Ya, ini contoh sih, saya umur 28. Kalau saya dulu ke umur ke Jepang 22, jadi masih masih magang masih bisa ya Pak ya. Sekarang pun masih saya lihat di Jogja di mana itu banyak yang ke Jepang dengan Nihongo Gakko Pak. Oh gitu, ya, siap. Nah setelah Pak Ramli kan dari Nihongo Gakko itu langsung kalau magang di Jepang itu kan kalau sudah lulus 3 tahun atau 5 tahun, sekarang dulu kan hanya 3 tahun, harus pulang, nggak boleh balik. Kalau Nihongo Gakko